Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda beserta keluarga dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh berkat. Hari ini, Minggu Prapaskah yang pertama, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 4, ayat 1 sampai 11. Dalam sabda ini kita melihat Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ia berpuasa 40 hari. Ia lapar, ia lemah, tetapi justru dalam keadaan paling rapuh itu, pencobaan datang. Ini penting bagi kita bahwa kita perlu menyadari bahwa pencobaan tidak selalu datang saat kita kuat. Pencobaan seringkali datang ketika kita letih dan kosong. Padang gurun dalam Injil bukan sekedar tempat geografis. Itulah ruang pembentukan, tempat sunyi, tempat kejujuran. Dalam hidup kita pun ada padang gurun. Tekanan ekonomi, konflik keluarga, pelayanan yang terasa berat, doa yang kering. Kadang kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Tetapi Injil hari ini menunjukkan bahwa Roh Kudus tetap bekerja, bahkan di tengah kekeringan. Sahabat Rema yang terkasih, marilah kita melihat atau mencermati satu persatu pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pencobaan pertama menyentuh bab kebutuhan dasar. Ubah batu menjadi roti. Godaan kenyamanan, jalan pintas. Solusi cepat. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya hidup bukan hanya soal memenuhi kebutuhan, tetapi soal kesetiaan pada kehendak Allah. Puasa mengajar kita bahwa tidak semua keinginan harus dituruti. Ada nilai yang lebih tinggi daripada sekedar kenyang dan aman. Dalam pencobaan yang kedua, menurut hemat saya, adalah pencobaan yang menyentuh ego pribadi. Jatuhkanlah dirimu, malaikat akan menantang engkau. Godaan pembuktian diri, ingin dilihat, ingin diakui. Tetapi Yesus dengan tegas menolak. Iman bukan pertunjukan, iman adalah kepercayaan yang tenang. Dalam masa pantang, kita belajar menahan diri bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari keinginan untuk selalu tampil dan dipuji. Dan yang ketiga, pencobaan menyentuh soal ambisi. Semua kerajaan dunia akan kuberikan jika engkau menyembah aku. Ini godaan kompromi. Sukses tanpa proses, kuasa tanpa salib. Tetapi Yesus dengan tegas menolaknya. Enyahlah iblis. Ia memilih taat walau jalannya berat. Ia tidak menukar kesetiaan dengan keuntungan sesaat. Menariknya, Yesus tidak berdebat panjang. Ia menjawab dengan firman. 3 kali ia mengutip sabda Tuhan. Itu berarti fondasi batin menentukan keteguhan kita. Hati yang akrab dengan sabda lebih siap menghadapi tekanan dan tawaran dunia. Pertanyaan yang pantas kita renungkan pada hari ini adalah, di manakah saya sedang dicobai saat ini? Apakah saya tergoda mencari yang instan? Apakah saya mulai berkompromi dengan nilai yang dulu saya yakini benar? Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Dalam pesan Prapaskahnya, Paus kita, Paus Leo ke-14, menuliskan, setiap jalan pertobatan dimulai ketika kita membiarkan sabda Tuhan menyentuh hati kita. Artinya,
Jawaban atas pencobaan bukan pertama-tama soal kemauan keras, tetapi soal kesiapan untuk mendengar dan membiarkan diri dibentuk. Paus Leo ke-14 juga menegaskan, puasa memurnikan keinginan dan membebaskannya agar terarah pada Allah dan kebaikan. Maka puasa dan pantang bukan sekedar aturan gereja. Ini merupakan latihan kebebasan batin. Kita belajar berkata tidak pada diri sendiri supaya bisa berkata iya pada Allah. Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengikuti Kristus tidak membuat kita kebal terhadap pencobaan. Justru seringkali membuat kita lebih sadar akan tarik-menarik dalam hati. Tetapi seperti Yesus di padang gurun, kita tidak sendirian. Pertobatan itu nyata, kadang lambat, kadang berat, tetapi setiap kali kita memilih kesetiaan daripada kompromi, disitulah kerajaan Allah sedang bertumbuh, diam-diam tetapi pasti. Selamat berakhir pekan, selamat berhari Minggu bersama keluarga, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua beserta keluarga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef melindungi. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.